Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Rania Wasunaradia sebagai host di podcast Super Suara Perdamaian. Di sini adalah sebuah ruang untuk menceritakan perdamaian. Di sini juga saya tidak mungkin sendiri, tapi bakal ditemani oleh narasumber dari berbagai latar belakang. Waktu dan tempat dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Halo semuanya, kenalin nama aku Dini Cahyani, salah satu siswi SMP Negeri 26 Bandung. Salam kenal. Halo Dini. Oh ya Dini, aku mau nanya dong, keadaan kamu sekarang lagi baik atau gak baik? Alhamdulillah untuk sekarang dan akhir ini aku lagi baik-baik aja. Banyak kesibukan gak sih di sekolah kamu? Banyak sih, tapi sekarang udah selesai ya, tinggal beberapa doang kesibukannya. Beberapanya tuh apa sih? Kayak lomba, terus persiapan untuk P5 juga kayak gitu. P5, tuh di sekolahnya ada P5, aku juga ada sih. Tanpa berwaktu atau menunggu lama ya, mari aja kita lanjut ke topiknya. Nah, di sini sebelumnya Dini udah tahu pasti ya apa itu perdamaian? Tahu dong. Tahu, Dini aja tahu. Kalian udah pada tahu belum apa itu perdamaian? Nah, perdamaian itu terbagi menjadi dua sisi. Yang pertama itu sisi positif, yang kedua itu negatif. Apa tuh kira-kira? Apanya? Positif dan negatif. Ya. Nah, untuk sisi positif itu adalah suatu konflik yang dari awalnya tidak ada masalah Dini. Jadi kayak kita tuh udah tentram dari awal, sedangkan negatif suatu perdamaian yang diciptakan dari konflik dulu baru damai kayak gitu. Kamu udah pernah belum sih merasakan kedamaian di hidup kamu? Udah dong pastinya. Udah. Oh ya, tapi kan biasanya nih ya, sebelum kita merasakan damai dalam hidup kita tuh pasti mendapatkan suatu konflik tuh dalam hidup kita. Pernah nggak sih kamu mendapatkan hal tersebut? Konflik gitu ya? Ya. Kalau konflik tuh paling kayak masalah-masalah dulu gitu. Nah sekarang tuh kayak berbekasnya gitu traumanya. Aku tuh sekarang kayak punya overthinking gitu kan. Nah overthinking itu yang membuat aku ngerasa gak damai, gak tenang gitu. Aku selalu ngerasa apapun yang aku lakuin, aku tuh selalu takut salah gitu. Nah karena takut salah, aku takut dibenci gitu, dibenci sama orang, sama takut orang-orang tuh mandang jelek. Jadi orang-orang tuh takut mengira kamu tuh salah, padahal kamu tuh bisa membenarkan suatu pembenaran lah ya. Iya, nah kayak gitu. Overthinking itu muncul gara-gara waktu kecil aku tuh sering dijauhin tanpa alasan yang jelas gitu. Padahal mah temenan mah sama siapa aja kan ya? Iya, bener kan. Mungkin emang mereka tuh gak suka ya. Nah, kadang juga mereka selalu membesarkan masalah-masalah kecil. Ya, oh, jadi masalahnya tuh kayak kecil nih, sepele kayak gitu, bisa diselesaikan dengan baik. Ya, dengan baik-baik. Cuman mereka tuh selalu membesarkan masalah ini, nggak tahu kenapa tuh. Setiap masalah tersebut biasanya diungkit-ungkit gak sih sampai sekarang, sampai kamu dewasa? Enggak sih, nggak diungkit-ungkit, cuman teringat aja gitu. Gimana dijauhinnya, suka sakit hati gitu apanya. Biasanya kepikiran kayak itu tuh sampai berapa hari atau lebih dari beberapa hari? Lebih dong, lebih pastinya beberapa hari. Seminggu ada lah, bahkan dulu pernah sampai 2 minggu gitu. 2 minggu? Ya, gak lebih lagi? Enggak sih kayaknya. Pernah gak sih kamu terlintas dalam pikiran kamu bagaimana cara mengatasi solusi mengatasi masalah tersebut, konflik gitu ya? Konflik yang tadi yang karena perbedaannya suatu pendapat. Biasanya aku tuh kalau misalnya emang udah ada konflik gitu kan sama teman, pertama itu kadang walaupun bukan aku yang salah ya, aku selalu minta maaf duluan, biar meninggalkan kesan baik gitu. Nah kalau misalnya emang udah bener-bener toxic gitu pertemanannya, nah aku selalu nge-cut off, kayak selalu kayak ngehindar gitulah dari orang itu, bener-bener menghindar. Tapi teman-teman kamu setelah kamu mengucapkan permintaan maaf, dia tuh membahas gak sih perkataan kamu setelah meminta maaf? Nah kadang tuh kadang tuh diterima kan permintaan maafannya, cuman emang mereka tuh selalu ngediamin dulu beberapa hari. Nah udah
ngediemin baru deh baik-baik lagi. Mm-mm. Cuman aku tuh kayak gak ngerasa damai kan, karena punya teman yang salah itu kayak kitanya takut gitu kan, takut iya, ngelakuin takut. hal-hal yang ngebuat mereka gak enak. Nah, biasanya aku nge-cut off lah dari situ. Terus nyari teman yang benar-benar bisa menerima aku apa adanya. Mencari teman yang positive vibes gitu ya Iya, kan. benar. Tapi suka gini ya Din, kayak mereka tuh udah gak jauh nih, udah membuat masalah yang mereka bikin sendiri. Nah, bawa-bawa nama kita tuh. Iya, Nah, benar tapi mereka sekali. tuh gak mau merasa bersalah kan. Apalagi mereka tuh ini pas udah kayak gitu merasa membutuhkan kita dalam sesuatu hal tersebut. Iya, benar. Kayak jatuhnya tuh apa ya? Kalau misalnya kata teman-teman mah BTB gitu kan. Butuh gak butuh. Iya, benar. Oke, Dini, biasanya kamu tahu gak sih kayak suatu konflik itu terjadi di mana saja kan? Kalau menurut aku tuh terjadi dalam lingkungan masyarakat, tapi kan masih banyak di berbagai tempat lah ya. Menurut kamu di mana aja sih, Din? Bentar, sebelum ngejawab kayak haus gitu gak sih? Haus. Boleh Boleh, diminum Din, gak boleh ini? dong, boleh, boleh. Ya, Izin minum dulu. Aku juga haus deh, kayak seret-seret gitu kan. Soalnya kita tuh kayak banyak ngomong, jadi kita minum dulu, minum dulu. Seger ya? Udah lega gitu ya tenggorokan, Iya. jadi kayak enak banget buat ngomongnya. Oke, lanjut ke yang tadi, Din. Konflik ya. Konflik Konflik. itu bisa terjadi di mana aja sih, bahkan sama orang-orang umum yang kita gak kenal aja, kita pasti bakal ada tuh konflik. Kayak Masalah lah, iya, walaupun masalah- yang masalah gak besar bakal ya. iya, Entah itu bisa terpecahkan sama kita atau emang konflik itu menghilang sendirinya gitu. dia dapat hilang lah tersendirinya, walaupun entah solusinya bagaimana kan. Solusi untuk memecahkan suatu konflik atau masalah gitu kan beda-beda ya caranya Iya. dari kita maupun lainnya. Nah, biasanya kamu mendapatkan suatu konflik itu dari beberapa komun atau organisasi lah ya, biasanya bisa disebut. Pernah nggak sih melihat suatu konflik terjadi di depan mata kamu sendiri? Pernah, kadang kan konflik nih. Kadang tuh selalu ada konflik ya, bukan aku nih, orang lain yang dapat konfliknya. Nah, selalu ngeliat gitu. Nah, cara nyelesain konfliknya itu dengan labrak-labrakan. Padahal itu tuh kayak gitu tuh lebih baik jangan dilakukan kan. Apalagi jika dilakukan secara terus-menerus, jadinya tuh perundungan. Terus buat si korbannya tuh gak bakal hidup damai gitu. Misalkan nih, kita tuh kayak tadi Dini yang udah Dini jelasin, kalau misalkan kita sering-sering labrak-labrakan kan termasuk aksi perundungan Iya, ya, perundungan termasuk. kayak gitu. Nah, terus membawa si yang di Apa? yang di labraknya tuh merasa kayak hidupnya tuh merasa gak damai gitu. Gak damai kayak gitu. Itu tuh bisa menimbulkan adanya bunuh diri, kayak dia tuh bunuh diri di mana aja, kayak depresi. Aduh, pabaliut ya ngomongnya. Nah, depresi dan dan sebagainya lah ya. Iya. Yang membuat dia gangguan mental juga kan. Mental yang bahkan besar gitu. Iya, bahkan jadi susah bersosialisasi gitu korbannya. Mengurungkan diri di rumah kayak gitu. Banyak banget kan sekarang kayak labrak-labrakan gitu kan. Ya, padahal yang jatuhnya tuh gak boleh lah ya. Iya, gak boleh. Padahal bisa masalah tuh dibicarakan secara baik-baik agar masalah itu clear gitu kan. Kalau terus-terusan kayak gitu mana mungkin beres. Iya. Si labraknya tuh kayak yang ngelabraknya tuh dia lebih ke salah, walaupun yang dilabraknya juga tetap salah. Iya, benar. Tapi lebih besar di si yang ngelabraknya iya, tuh. lebih baik itu dibicarakan baik-baik. Apa ya? Mata ke mata. Ya, dari mata turun ke hati. Sama siapa Dini? Enggak, sama Jungwon. Sama Jungwon. Oh iya Dini, kan tadi tuh kita udah menceritakan suatu konflik di sekolah yang dimana konfliknya tuh labrak-labrakan. Nah, di sekolah Dini selain konflik labrak-labrakan atau masalah labrak-labrakan itu ada masalah apa aja sih? Apa ya? Kayak semacam perundungan tapi si korbannya itu ngerasa fine-fine aja, ngerti gak sih? Jadi kayak dia tuh ada masalah tapi dia kayak aman-aman aja gitu kan ada masalah tersebut. Jadi si anak ini tuh lumayan aktif ya, selalu kayak nyanyi ke depan lah. Tapi
bukannya dapat apresiasi, Iya, apresiasi, tapi dia tuh tapi malah dapat surakan gitu. Tapi bukan surakan yang mengapresiasi gitu, ngerti gak kayak sih? suara ejekan-ejekan kayak gitu, Heeh. kayak sorakan-sorakan ejekan gitu. Nah, tapi si anak ini tuh malah seneng gitu. Mungkin dia mengiranya kan itu tuh kayak Heeh. sebuah apresiasi. Iya benar apresiasi, tapi dia tetap kayaknya dia tetap profesional lah ya. Iya, Dalam menampilkan suatu hal karena kan belum tentu juga semua suka atau tidak dengan suatu yang dia lakukan atau yang dia tampilkan dalam hal tersebut. iya. Nah, kalau misalnya menurut aku ya di sekolah aku tuh udah nyaman gitu, udah damai. Cuman emang ada mungkin beberapa orang yang menganggap sekolah itu nggak damai. Nggak Jadi damai. kayak tempat yang menyeramkan. Mungkin karena adanya perundungan gitu. Padahal kita nggak usah takut ya sama perundungan. Kita bisa lawan rasa Takut ketakutan itu dengan mempercayai diri kita. Kita tuh gak boleh takut sama orang lain. Ya kayak gitu. Iya, kan? nah, Kita tuh gak boleh takut dulu kan sama orang lain sebelum kita takut sama diri kita sendiri. Iya gak sih? Biasanya sih kan kita emang takut ya pada diri kita sendiri. Harus berani ya. Iya, kayak takut kita salah melangkah gitu kan. Nah, Ini menurut kamu nih ya, solusi yang dapat kamu tawarkan kepada orang-orang di masyarakat lingkungan sekolah ya masyarakat lingkungan sekolah apa sih biar orang tersebut yang menampilkan suatu karya itu mendapatkan apresiasi yang sepantasnya, bukan yang aneh-aneh. mungkin kalau misalnya untuk yang merundungnya itu kan emang harus muncul kesadarannya, Kesadaran dari diri diri sendiri. sendiri agar tidak merundung atau mengejek temannya. Nah, tapi kalau misalnya untuk kampanye kan di sekolah tuh kebetulan memang ada TPPK ya, tim pencegahan pencegahan ya itulah kekerasan gitu. Nah, itu bisa tuh korbannya itu konsultasi. Nah, nanti tuh emang bakal ada ini kan tindak lanjutnya. Cuman aku nggak tahu nanti tindak lanjutnya kayak gimana. Biarpun kayak si orang itu tidak merasakan suatu keanehan saat dia menampilkan suatu karya atau lainnya, tapi dia juga tetap harus mengkonsulkan dirinya ke TPPK tersebut. Iya, betul. Agar solusi tersebut bisa teratasi dengan Iya, baik. benar. Ya kan? Jadi lumayan ya. Jadi kedatangan tim TPPK ini juga ngebuat sekolah damai gitu kan. Aman, tentram, Ya. tanpa masalah. Jadi kesimpulan yang kita dapat pada podcast hari ini adalah kita harus Harus berani gitu harus ya. berani pada diri kita sendiri. Dimulai dari kita sendiri. Ya, dimulai dari keberanian gitu ya. Keberanian. Jadi kita tuh harus berani dalam suatu hal. Kalau kita gak berani ya mau akan gimana terjadi. mulainya gitu kan. Mulainya. Nah, terus kita juga jangan mengikuti perundungan. Iya. Kan kalau misalnya kita mengikuti Perundungan itu kita akan terbawa arus yang Arus lebih negatif. Nah, kalau kita mengikuti arus yang positif, kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan dibandingkan dengan yang negatif. Juga, Ya. perundungan itu salah satu penyebab ini nggak sih? Penyebab apa namanya? Penyebab suasana sekolah yang kurang damai, karena ya mau gimana damai kan, ada Padahal perundungan. anak-anak sekolahnya juga kayak ingin terciptanya suatu Lingkungan lingkungan yang damai. Tapi mereka juga yang membuat suatu Suasana itu suasana jadi itu keruh. jadi kayak keruh, gak harmoni lah ya. Iya. Padahal mereka tuh ingin terjalinnya keharmonian antar sesama. Nah, mungkin untuk hari ini dicukupkan saja. Podcastnya juga semoga bermanfaat untuk kalian semua yang telah mendengarkan. Terima kasih juga kepada Dini yang telah hadir untuk menemani aku dalam podcast hari ini. Terima kasih Dini. Sama-sama. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dadah.